Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam. Tentunya masih bersama saya Bobby yang akan menceritakan kisah mistis pendakian gunung. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah mistis pendakian gunung yang berjudul 2910 meter di atas permukaan laut. Cerita ini ditulis oleh Dioseta. Buat teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, bisa kalian kunjungi Twitternya yang sudah kami sediakan di kolom deskripsi. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Oke, tidak usah lama-lama, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Merapi, 2910 meter di atas permukaan laut. Gunung Merapi, ketinggian puncak 2910 meter di atas permukaan laut, adalah gunung berapi di bagian tengah Pulau Jawa dan merupakan salah satu gunung api teraktif di Indonesia. Lereng sisi selatan berada masuk dalam administrasi Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan sisanya berada dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Magelang di sisi barat, Kabupaten Boyolali di sisi utara dan timur, serta Kabupaten Klaten di sisi tenggara. Gunung Merapi, salah satu gunung yang paling aktif di gugusan cincin api Nusantara. Sebuah kemegahan yang tidak akan pernah bisa dilupakan oleh siapapun yang berhasil menaklukkannya. Puncaknya tidak pernah gagal memanjakan pendaki dengan pemandangan permadani hijau yang dari kaki gunung yang saling berdampingan dengan berbagai gunung di sekitarnya. 2910 mdpl bukanlah perkara yang mudah untuk sepasang kaki yang ingin mengantarkan tuannya untuk menikmati keindahan yang disediakan oleh Yang Maha Pencipta untuk siapapun yang mampu melewati batas dirinya untuk mencapai salah satu puncak terindah di Pulau Jawa. Gua bakal naklukin Merapi dan menginjakan kaki di puncak Garuda, ucapku pada Farel yang sedang asik menghabiskan semangkuk mie ayam di salah satu warung langganan kami di gang dekat kampus. Ngelihatin gambar kalender itu lagi loh. Udah sih, kalau mau kesana tinggal kesana aja. Merapi kagak Gunung Everest atau Jayawijaya yang butuh izin presiden buat muncak, ucap Farel padaku yang masih terus menatap keindahan Gunung Merapi di kalender yang tergantung di salah satu sisi dinding warung itu. Gak gitu Farel. Yang penting bukan beberapa tinggi gunung yang lu daki, tapi seberapa besar hasrat yang kamu kejar untuk mencapai puncak gunung itu. Ingat, setiap perjalanan itu punya arti, jelasku pada Farel yang hanya membalas dengan menatapku sekilas dan lanjut menyeruput kuah mie ayamnya. Farel Wijaya, seorang mahasiswa Fakultas Teknik semester 5, sama denganku. Kami saling kenal sejak penerimaan mahasiswa baru. Dari situlah akhirnya kami tinggal di kos-kosan yang sama dan hampir tidak ada hari yang aku lewatkan tanpa melihat wajahnya. Woi, cepetan! Janjian jam 3 kan? Tiwi udah mau keluar kelas tuh, teriak seseorang yang menghentikan sejenak motor Vespa antiknya di warung bakso ini, sekedar menjemput kita untuk ke kampus. Kalau yang itu namanya Raka, Abiraka Pradana. Yang ini aku temuin di warnet, tempatku dan Farel sering mengerjakan dan mengecek tugas. Dia mahasiswa yang bekerja sampingan sebagai operator warnet. Bukan karena kekurangan uang, tapi motivasi Raka yang sebenarnya adalah agar ia bisa mengunduh film-film terbaru dan beberapa aset digital yang hasilnya jauh lebih menguntungkan dari gaji sebagai operator warnet itu sendiri. Ingetin tuh, namanya Raka, jangan ditiru. Aku dan Farel berboncengan dengan motor bekas tua yang kami beli patungan beberapa bulan yang lalu, sekedar untuk mengirit biaya transportasi kami berdua. Sementara Raka
Masih bangga dengan Vespa antiknya yang suaranya selalu bisa dikenali dari jarak 500 meter dari posisi kami berada. Tak jauh dari tempat kami memarkirkan motor, terlihat seorang perempuan berambut panjang dengan kaos biru polos baru saja keluar dari kampus yang memeluk beberapa buku tebal di dadanya. "Tiwi, di sini!" teriak kami yang memberi isyarat kepada Tiwi untuk menyeberang. Ia pun tersenyum dan melambai membalas panggilan kami. Jalanan di depan kampus selalu macet setiap bubaran kelas. Jadi lebih efisien bila Tiwi yang menyeberang daripada kami yang harus memutar balik untuk menjemputnya. Pratiwi Dwi Anandita, satu-satunya perempuan di geng kami, yang paling cerewet dia, paling rese, tapi juga paling perhatian. Gua sendiri lupa mengut dia di mana. Seingat gua, waktu itu kita lagi makan di warung Mbok Nani, dan di situ gua sama Tia rebutan bakwan yang tinggal satu. Sampai ribut tuh di warung. Akhirnya Farel berinisiatif beliin bakwan dari luar biar kita berhenti. Sayangnya, kita keburu diusir duluan waktu itu. Dan karena sama-sama masih lapar, akhirnya kita ngabisin bakwan yang dibawa oleh Farel sambil ngopi di gerobak kopi Mang Jajang. Tapi di balik tingkah yang seenaknya, entah mengapa aku merasa semua bebanku itu hilang setelah melihat tingkahnya yang menurutku cukup lucu. Ya, itulah teman-teman gue yang sampai saat ini terus mewarnai kehidupan perkuliahanku di kota ini. Siapa? Gua? Sampai lupa. Gua Galang. Lengkapnya Galang Saputra. Mahasiswa teknik informatika semester 5 yang tersesat di hamparan akan mimpi-mimpinya. Iya, keren kan? Ya, intinya gua bocah halu. Lu sendiri juga udah baca kan di paragraf awal. Dan ini adalah kisah perjalananku bersama teman-teman terbaik di masa kuliahku yang mungkin tidak akan pernah bisa kulupakan. Sebuah perjalanan menuju 2.910 meter di atas permukaan laut Puncak Merapi. "Habis ngapain aja lu tadi?" tanya Tiwi yang segera mengambil tempat di warkop, tempat kami biasa menghabiskan waktu selesai jam kuliah. "Biasalah, makan siang dengan lauk hayalan halusi Galang," jawab Farel sambil menolehkan wajahnya padaku. "Dih, halu? Masih mending gua lah halu ke Merapi daripada lu halu pengen ketemu Maria Ozawa. Namanya juga ngefans, nggak boleh dilarang kan? Ya kalau ngefans sama yang wajar lah, ngefans sama artis bokep," tambah Raka sambil membawakan kopi hitam pesanan kami dan es jeruk minuman favorit Tiwi. "Gorengannya habis?" "Ada, masih digoreng. Nanti diantar." "Pokoknya bakwan jatah gua," balas Tiwi sembari menatap wajah Raka dengan mata melotot. "Ya elah, tenang aja kali. Jatah bakwan lu udah diamanin sama Satpol PP. Gak bakal ada yang berani ngambil." Balasku pada Tiwi yang selalu teringat akan tragedi rebutan bakwan yang menyebabkan kami diusir dari warung Mbok Nani. Tiwi pun tertawa mendengar jawaban dariku. Entah, setiap berkumpul bersama mereka hampir tidak ada perbincangan yang membosankan. Selalu ada pembahasan yang membuat kami tertawa, bahkan tanpa alasan yang jelas. "BTW, si Galang kan punya cita-cita muncak tuh ke Merapi. Kenapa nggak kita temenin aja? Masih sanggup lah kita kalau ke sana." "Ya bener sih, tadi gua juga udah bilang sama dia, tapi dibales pakai isyarat lah. Tujuan lah, arti lah. Otomatis langsung jadi anak senja dia." Ya nggak gitu. Kalau gue cuma kesana ikut open trip atau bayar pemandu, kayaknya kurang lengkap. Kurang seru lah nikmatin alam sendirian. Tapi kalau emang kalian mau nemenin ya lain cerita. Jawabku yang memang mengharapkan perjalananku ke Merapi memiliki cerita sendiri yang bisa aku kenang hingga tua nanti. "Masuk di akal sih alasannya, tapi gua punya syarat." Syarat? Syarat apa tuh? "Lu pada bantuin gua jualin tuh aset downloadan gua, biar pas kesana gak kere-kere banget lah." "Ya lo kak, gampang itu mah. Asal ada film baru 200-300 ribu, dapet lah. Kalau
gua share ke anak-anak UKM. Balasan Farel seperti itu. Nah gitu dong. Jadi kita berangkatnya kapan? Tanya Raka yang wajahnya malah terlihat lebih semangat dariku. Ini kalian semua serius? Tanyaku yang setengah percaya pada teman-temanku yang selama ini hanya meledek tentang obsesiku akan Merapi. Gua sih oke. Tinggal tugas lo nyari alibi aja sama orang rumah. Gua juga oke. Soal orang rumah Tiwi, biar kita mampir ke sana aja, mintain izin bener-bener. Gak baik kalau mau naik gunung tapi bohong sama orang tua. Kata Farel seperti itu. Setuju, gua setuju. Kalau memang gak diizinin, ya udah, gak usah maksa. Ucap Raka sambil menerima sepiring gorengan hangat yang segera diletakkan di meja kami. Seketika aku menjadi semangat. Sebenarnya aku tidak pernah menyangka teman-temanku yang super santai ini mau menemaniku untuk mendaki ke puncak Gunung Merapi yang menjadi obsesiku. Apalagi selama ini perbincanganku tentang Merapi sering berbalik jadi ledekan dari mereka. Pokoknya emang benar-benar teman baik. Tenang aja, rute dan jadwal biar gua yang atur. Nanti gua cari referensi jalur yang paling mudah didaki. Oke, berarti tinggal nentuin tanggal berangkatnya aja ya. Ucap Farel. Di perbincangan singkat itu kami memutuskan untuk berangkat di libur akhir semester yang jatuh 3 minggu dari sekarang. Waktu yang sangat cukup untuk mempersiapkan kebutuhan mendaki, sekaligus untuk fokus menghadapi ujian akhir semester. Obrolan simpang siur menemani sore kami saat itu. Sepiring gorengan akhirnya habis berbarengan dengan secangkir kopi hitam yang kunikmati dengan candaan bersama mereka sebelum akhirnya Raka mengantar Tiwi pulang. Aku dan Farel kembali ke kos-kosan. Merapi, apa benar sekarang waktunya aku akan benar-benar mengunjungimu? Tumpukan kertas bertuliskan kisi-kisi materi ujian kuletakkan di atas etalase kasir warnet tempat Raka bekerja. Aku dan Farel menghitung ulang jumlah lembaran yang kami print dan menyiapkan sejumlah uang. Inikah 30 lembar ya? Ucapku sambil memanggil Raka yang masih asik dengan komputer servernya. Udah gak usah. Yang penting tinggalin aja filenya di komputer. Lo serius kah? Ntar disuruh nombok sama bos lu, baru tau rasa lu. Tambah Farel yang juga sudah menyiapkan uangnya. Serius lah. Itu nanti filenya gua cetak masing-masing 10 bundle. Terus gua jualin lagi ke anak jurusan lu. Juga udah untung banyak gua. Sering-sering aja nyetor kisi-kisi ke sini. Jelas Raka yang memang selalu pintar mencari celah untuk menambah pemasukannya. Emang licin otak lu kah? Kayaknya kalau udah lulus, nanti lo yang paling tajir deh di antara kita-kita. Thank you ya. Ucapku yang segera berpamitan dengan Raka disusul Farel yang masih sibuk merapikan kertasnya. Selama ujian semester, kami mengurangi frekuensi untuk berkumpul dan lebih memilih untuk berkumpul dengan teman-teman satu jurusan untuk saling berbagi kisi-kisi dan catatan. Tapi tepat saat tanggal ujian berakhir, kami menepati janji untuk mampir ke rumah Tiwi untuk meminta izin mengajak Tiwi ikut ke dalam perjalanan. Kalian serius mau naik gunung? Memangnya sudah ada yang pernah naik gunung? Tanya Ibu Tiwi kepada kami. Belum ada sih Bu. Makanya kita pilihnya Gunung Merapi yang jalurnya sudah ada dan tidak terlalu tinggi. Iya Bu, benar. Lagian kita nggak mendaki sendiri kok. Pas tanggal liburan, pasti banyak pendaki lain di sana. Terlihat dari wajah ibunya Tiwi ada rasa khawatir akan perjalanan yang kami lakukan. Wajar sajalah. Kami berempat adalah pendaki amatir yang baru pertama kali mendaki, walau katanya Raka sudah pernah mendaki Gunung Gede Pangrango. Tapi itu sudah dulu sekali, saat ia masih sekolah dan didampingi bersama pembina. Kak Tiwi, bukannya katanya Gunung Merapi itu angker? Katanya ada desa gaib juga di sana. Tanya Vania, adik Tiwi yang umurnya hanya beberapa tahun dari Tiwi. Kamu tahu dari mana, Vania? Kebanyakan nonton film horor tuh. Udah Vania, tenang aja.
ada 3 cowok keren yang jagain kakak kamu. Ini loh, jadi kamu tenang aja. Farel mencoba meyakinkan Vannya. Mendengar penjelasan dari kami, akhirnya ibunya Tiwi mengizinkan kami untuk mengajak anak perempuan tertuanya itu untuk ikut kami ke Merapi. Memang keluarga Tiwi sudah percaya dengan kami bertiga, tapi justru hal inilah yang menjadi beban tanggung jawab kami untuk menjaga putrinya itu. Ya sudah, pokoknya jangan pernah meremehkan alam. Pastiin sering-sering ngabarin ya. Titah ibu kepada kami. Setelah berhasil mendapatkan izin, kami berempat segera pergi meninggalkan rumah Tiwi dan mencari kebutuhan pendakian perdana kami berempat, seperti tenda, tas carrier, sleeping bag. Hampir semua tersedia di sebuah toko rental yang aku temukan dari kenalanku yang seorang pendaki. Bis atau kereta? Tanyaku kepada ketiga temanku. Bis aja. Terminal dekat dari kampus. Repot kalau jauh-jauh ke stasiun. Jawab Raka dengan cepat yang disetujui oleh yang lainnya. Aku pun sama sekali tidak berpendapat dan segera mengajak mereka ke terminal untuk segera mengamankan jadwal keberangkatan kami. Ada seorang perempuan, aku tidak bisa melihatnya dengan jelas. Kami berada di tengah hutan yang tidak kukenali di malam hari. Ia mengenakan baju yang cukup kuno yang sebagian sudah robek. Terdengar suara tangisan dari dirinya. Aku tidak ingin mendekat, namun kaki ini terus berjalan ke arahnya sampai ia menoleh ke arahku. Aku tidak akan pernah percaya apa yang aku lihat saat ini. Wanita itu menoleh ke arahku dengan wajah yang pucat, berhias kedua luka yang belum mengering, dengan air mata darah mengalir di pipinya. Sialnya, ia mulai menoleh dan melihatku. Ada senyuman aneh di bibirnya. Wanita itu mendekat, sementara aku tidak bisa mengendalikan tubuhku untuk menjauh. Aku menutup mataku, berharap ini semua adalah mimpi, dan mencoba menarik nafas dalam-dalam. Namun saat aku memutuskan untuk membuka mata, wajah mengerikan makhluk itu berada tepat di depan mataku dengan suara tawa yang aneh. Suara alam dari telepon genggamku terdengar meramaikan pagi yang tidak sedamai biasanya. Mimpi itu membuatku terbangun dengan seluruh keringat membasahi tubuhku. Entah apakah ada maksud dari mimpi itu. Namun aku mengingat dengan jelas perkataan sosok itu saat wajahnya tepat di hadapanku. Aku wes ngenteni. Aku sudah menunggu. Aku tidak mau terlalu memikirkan apa yang terjadi di mimpiku semalam dan segera mandi untuk menjernihkan pikiranku sebelum bersiap berkumpul di terminal bus tempat kami janjian. Gua udah jalan ya. Terlihat pesan SMS muncul dengan nama pengirim Tiwi. Sepertinya dia akan sampai duluan di terminal sebelum lainnya. Aku segera bergegas agar bisa cepat sampai di sana sebelum menerima ocehan dari Tiwi yang mungkin akan menunggu sendirian di terminal. Ibu, Galang berangkat ya. Doain supaya lancar. Ucapku sambil terburu-buru mencium tangan ibu. Sudah bilang bapak belum? Nggak sarapan? Tanya ibu padaku. Tenang bu, aman. Sudah disaungin juga. Ini Galang nyomot tempe gorengnya aja. Sudah ditunggu Tiwi di terminal. Jawabku sambil menggigit tempe goreng hangat yang sepertinya baru disajikan oleh ibu. Ya sudah, hati-hati. Sering-sering kasih kabar ya. Segera aku meninggalkan rumah dan jalan kaki menuju jalan besar untuk menghentikan angkutan umum menuju terminal. Aku mencoba menelpon Farel yang masih di kos untuk memastikan apakah dia sudah berangkat, namun tidak menjawabnya. Mungkin dia masih kesal karena aku tinggalkan di kos-kosan sendirian. Ya mau gimana lagi, sebagian perlengkapanku masih ada di rumah. Jadi mau tidak mau aku harus mengambil perlengkapanku dulu sebelum berangkat. Iye, aku udah di jalan. Cepetan jangan lelet. Raka juga udah di jalan dari tadi. Aku lega saat membaca balasan SMS dari Farel. Sebentar lagi kami akan memulai perjalanan yang memang sudah sangat kunantikan. Tepat jam 8 pagi kami bertemu di terminal. Kami memang memilih bus jam 9 pagi agar bisa beristirahat cukup lama di Selo sebelum mulai pendakian saat subuh nanti.
Lah, Tiwi mana? Perasaan tadi dia yang SMS duluan deh. Kami menoleh ke sekitar terminal, namun belum berhasil menemukan sosok Tiwi sama sekali. SMS dan telepon kami pun belum direspon olehnya. Sampai 10 menit kemudian, dari arah jalan, terlihat Tiwi datang dengan menenteng plastik yang cukup besar. Dari mana aja lo? Kirain udah sampai duluan. Udah, gak usah komplain. Gua tahu lo pada gak sarapan. Nih, nasi uduk gua beliin satu-satu, yang karetnya doang untuk Galang. Ucap Tiwi yang ternyata mencarikan sarapan untuk kami bertiga. Tiwi, gua terharu. Lu benar-benar calon istri idaman. Raka menerima bungkusan nasi uduk buatnya dengan mata yang sok berkaca-kaca. Hah, enak aja calon istri. Tiwi itu aset kita. Kalau ada yang ngawinin dia, repot kita. Balasku sambil mengambil nasi uduk karet 2 jatahku yang selalu dihafal sama Tiwi. Porsi nasi double. Kami menikmati sarapan pagi kami di pinggir terminal dengan menu nasi uduk aroma asap bis kota. Kalau bukan karena Tiwi, mungkin di bis nanti kami sudah berjuang melawan wabah kelaparan yang sering terjadi karena sarapan yang terlewatkan. Sebuah bis jurusan Solo sudah tiba tidak jauh dari tempat kami menunggu. Aku menoleh ke arah jam yang sudah menunjukkan pukul 9.30, terlambat 30 menit dari jam keberangkatan. Hal ini memang sudah biasa terjadi, malah bisa jadi bis baru berangkat jam 11 siang, menunggu sang sopir menyelesaikan ritualnya. Memang, resiko menaiki bis ekonomi salah satunya adalah kami memakan waktu cukup lama, karena harus mampir ke banyak terminal di tiap kota untuk menaiki dan menurunkan penumpang. Itu artinya, pedagang kaki lima akan keluar masuk bis setiap mereka berhenti. Kami mendapat tempat duduk dekat pintu belakang. Aku duduk bersama Tiwi, sementara Farel dan Raka di sebelah kanan kami terpisah jalur jalan. Awalnya kami berebut soal siapa yang duduk di dekat jendela. Namun perseteruan itu cepat terselesaikan saat Raka bilang kita bergantian posisi duduk saat di pemberhentian makan. Perjalanan di siang hari hampir tidak terasa dengan perbincangan-perbincangan kami yang hampir tidak pernah kehabisan bahan. Apalagi pemandangan saat melalui jalur pantura antar kota cukup mampu membuat kami merasa senang setelah bosan dengan pemandangan kota yang padat. Setelah maghrib, kami mulai memasuki Jawa Tengah. Kami sudah cukup lelah dengan berbagai perbincangan tanpa henti. Kami sempat tertidur beberapa saat. Aku terbangun saat langit sudah mulai gelap. Lampu di dalam bis pun menyala remang-remang. Aku memperhatikan ketiga temanku yang juga tertidur dengan pulas. Dan Tiwi yang tanpa sengaja menjatuhkan kepalanya di bahuku dengan wajahnya yang terlihat manis saat tertidur. Dia bukan wanita pintar atau modis seperti yang menjadi idaman mahasiswa di kampus. Tiwi hanyalah perempuan biasa, apa adanya. Namun, tawanya selalu memberi warna sendiri untukku. Tidak, untuk kami. Aku melamun sepanjang perjalanan selama mereka tertidur. Tak jarang aku tertidur lagi dan kembali terbangun setiap roda bis menghantam lubang dan mengagetkanku. Sesekali aku terbangun. Aku menoleh ke arah Raka yang duduk di dekat jendela ujung di sebelah kananku. Entah perasaanku atau apa, seolah aku merasa ada yang aneh darinya. Tangan Raka terlihat menggenggam erat di atas pahanya. Aku mencoba melihat wajahnya, namun tertutup oleh Farel. Gelapnya kondisi bus saat itu membuatku sulit melihat wajahnya. Aku pun harus memajukan badanku untuk melihatnya. Raka! Raka! Aku memanggilnya berbisik, namun ia tidak menoleh sama sekali. Beberapa kali aku memanggilnya, namun tidak ada jawaban darinya. Hingga aku menyondongkan badanku mencoba melihat wajahnya dengan lebih jelas. Entah apa yang terjadi saat itu. Keadaan Raka tidak seperti biasanya. Matanya terlihat menatap ke satu tempat di atas langit-langit bis tanpa berkedip sedikit pun. Matanya terlihat panik dengan wajahnya yang memucat. Terlihat tetesan keringat di pelipisnya seolah ia ketakutan akan sesuatu.
Aku mencoba menoleh ke arah Raka melihatnya. Namun tidak ada hal yang aneh yang aku lihat di sana selain tas-tas yang diletakkan di bagasi kabin atas. Khawatir dengannya, aku segera menggeser Tiwi sedikit dan mencoba memanggil Raka. Namun sekali lagi, roda bis menginjak lubang dan membuat aku hampir terjatuh. Secepat mungkin aku segera mencari pegangan untuk bertahan. Saat sudah mendapatkan keseimbangan kembali, aku mencoba menghampiri Raka lagi, namun kondisinya tidak seperti tadi. Kini Raka tengah tertidur dengan pulas dengan menutupi wajahnya dengan jaket. Apa yang terjadi dengan Raka? Sekilas aku berpikir untuk membangunkan teman-temanku, namun keurungkan saat melihat mereka tertidur dengan nyenyak, sehingga aku memutuskan untuk menikmati pemandangan jalur hutan di luar jendela sambil mencoba untuk tidur lagi. Sesuatu yang hangat menetes ke wajahku yang tengah tertidur. Aku mengusapnya, namun tetesan itu terus jatuh ke wajahku. Sebisa mungkin aku tidak ingin menghiraukannya. Terdengar suara tawa yang aneh bersama suara benda yang tergeser atau patah. Bulu kuduku merinding. Perasaan aneh mulai kurasakan karena suara itu terdengar di arah atas tempatku duduk. Dan benar saja, tepat saat aku melihat ke atas, sosok makhluk berambut panjang merayap di langit-langit bis. Kepalanya menoleh ke bawah hingga memutar hampir 180 derajat menatap ke arahku. Dengan lidah yang menjulur meneteskan liurnya. Tubuhnya terlihat kurus kering dengan baju putih terusan yang sudah robek dan kotor dengan bekas darah. Setan, pergi! Aku mencoba berteriak, namun suara yang terdengar dari mulutku hanya seperti bisikan. Aku pun menoleh ke arah Tiwi, Farel, dan Raka yang tertidur dengan menutupi wajahnya dengan jaket. Bangun, Tiwi! Bangun! Aku berusaha menggerak-gerakkan badannya dan membuka jaket yang menutupi wajahnya. Namun yang terlihat adalah wajah pucat Tiwi dengan mata yang terbuka dan darah yang mengucur dari matanya. Tiwi! Aku mencoba menyadarkan Tiwi, namun tiba-tiba sesuatu yang dingin membasahi wajahku. Galang! Bangun, hei! Lu kenapa, Lang? Terlihat Farel menggenggam sebotol air yang sepertinya ia gunakan untuk membasahi wajahku. Raka juga menghampiriku, sepertinya mencoba untuk menyadarkanku. Lu mimpi apaan, Lang? Tanya Tiwi padaku. Enggak apa-apa, sorry. Ucapku yang merasa tidak perlu menceritakan mimpi burukku tadi. Dan rupanya kami sudah sampai di tempat peristirahatan di Gringsing sebelum beberapa jam lagi sampai di tempat tujuan kami. Tiwi mengambilkanku teh hangat, sementara Farel dan Raka memesan mie instan untuk kami berempat. Jangan ngelamun. Ini, minum dulu. Tiwi menyodorkan segelas teh padaku yang masih melamun memikirkan kejadian tadi. Farel dan Raka bergabung di meja sebelah, menyelesaikan pesanan dan membawa kopi hangat di tangan mereka. Wajah Raka terlihat cukup lelah. Sekarang aku hampir tidak bisa membedakan apakah Raka yang terlihat aneh itu adalah bagian dari mimpiku atau tidak. Cukup singkat waktu istirahat kami sebelum akhirnya bis berangkat lagi. Kali ini kami berempat terjaga sepanjang perjalanan dan kembali memulai perbincangan tanpa ujung dengan sedikit menahan suara agar tidak mengganggu penumpang yang lainnya. Beruntung perjalanan setelah ini lancar dan kami tiba di Terminal Boyolali sebelum jam 8 malam. Beberapa tukang ojek sudah mengerti tujuan kami dan menawarkan untuk mengantarkan kami ke pos pendakian Merapi jalur Selo. Karena kami sangsi dengan keberadaan angkutan umum ke sana, akhirnya kami memutuskan menggunakan jasa ojek hingga ke base camp pendakian. Udara dingin mulai terasa saat kami tiba di base camp pendakian. Samar-samar aku melihat sebuah gunung yang disembunyikan oleh gelapnya malam. Tidak salah lagi, itu adalah gunung yang selama ini hanya aku lihat di gambar kalender warung dan wallpaper komputer yang aku pasang di komputer warnetnya Raka. Ada cukup banyak orang yang sudah berkumpul di sana. Beruntung
tukang ojek tadi mengenalkan kami kepada Mas Wanto, salah satu petugas di sana, untuk membantu memberikan arahan kepada kami. Tapi berhubung hari sudah mulai malam, kami memutuskan untuk bermalam dulu di base camp dan mulai mendaki besok pagi. Menurut Mas Wanto, pendakian malam tidak direkomendasikan untuk pendaki awam seperti kami. Malam terasa begitu singkat. Kelelahan kami sepanjang perjalanan membuat kami tertidur dengan sangat nyenyak, walau hanya lesehan di sebuah ruangan besar bersama dengan pendaki lainnya. Aku terbangun dengan hawa dingin saat matahari mulai menampakkan wujudnya. Di pagi kali ini, aku tidak malas untuk membuka mata. Semua itu karena pemandangan Gunung Merapi yang sedari tadi sudah mengintip dari sudut jendela. Semangatku yang berapi-api membawa tubuh ini berlari keluar, menyambut pesona 2910 meter di atas permukaan laut yang berdiri megah di hadapanku. Entah beberapa lama aku menghabiskan waktuku dengan senyum-senyum sendiri menikmati pemandangan ini sambil duduk di tangga teras. Sesekali aku menyapa warga lokal yang melintas dengan ramahnya menyapa aku yang merupakan orang asing bagi mereka. Sungguh suasana yang tidak akan pernah bisa aku temukan di ibu kota. Jangan ngelamun terus. Ini gua bikinin kopi. Tiba-tiba, Raka yang ternyata sudah bangun menghampiriku dengan membawakan segelas kopi di gelas plastik yang sepertinya ia beli di warung sebelah base camp. Wah, udah bangun. Kirain masih pada tidur. Terima kasih ya, Kak. Ucapku yang dengan senang hati menerima segelas kopi itu. Sudah bangun dari tadi sih. Anak-anak juga sudah tuh. Tapi heran juga gua. Betah banget lu nangkring di sini. Ya, lu coba aja. Justru gua yang heran kalau lu kagak betah. Mana? Coba gua ikutan. Ucap Tiwi yang tiba-tiba duduk di sampingku. Sepertinya ia sudah sempat mencuci mukanya sebelum kesini untuk menghilangkan wajah ngantuknya. Ternyata biar bagaimanapun, sepertinya Tiwi tetaplah seorang perempuan yang tidak percaya diri memamerkan wajah bangun tidurnya. Saat ini masing-masing dari kami menggenggam segelas kopi hangat yang diberikan oleh Raka, sambil beberapa kali kami menyapa warga desa dan pendaki yang baru turun sambil menyeruput kopi yang menghangatkan perut kami. Itu Merapi yang lo bangga-banggakan, Lang? Tanya Farel tiba-tiba. Iya, Rel. Keren kan? Nggak setinggi Semeru ataupun Merbabu. Tapi Merapi adalah gunung yang paling berpengaruh di Pulau Jawa. Bener, keren Lang. Puncaknya pasti lebih keren. Tiwi sepertinya terlihat mulai semangat. Yang lebih keren sih, kali ini gua naik gunung bareng kalian. Belum ada momen seasik ini di hidup gua. Kata si Raka seperti itu. Aku senang, obsesiku ternyata juga bisa dinikmati oleh ketiga teman-temanku. Terlebih saat melihat wajah Tiwi begitu semangat menuju puncak Merapi. Bisa jadi, senyumannya lah yang nanti memberiku semangat saat kelelahan. Setelah cukup puas memandangi tujuan kami hari ini, kami pun segera menyelesaikan urusan pagi kami dan mengurus perjanjian untuk mendaki. Nasi pecel yang dijual di warung makan dekat tempat kami bermalam menjadi modal kami untuk menaklukkan gunung teraktif di Pulau Jawa ini. Ikuti jalur yang sudah terbentuk. Ada petunjuk juga menuju pos-pos yang harus kalian lewati. Jangan sekali-kali mencoba keluar dari jalur. Kalau bingung, tunggu pendaki yang ada di belakang dan bergabung bersama mereka. Jelas Pak Wanto melalui briefing singkatnya. Ia menjelaskan bahwa jalur pendakian yang memakan waktu 6-7 jam dan pos yang harus kami lalui pos 1, pos 2, Watu Gajah, Pasar Bubrah, hingga pendakian ke puncak Merapi. Aku sudah standby dengan catatanku dan mencatat setiap pesan penting yang harus kami taati. Setelah mengecek semuanya perlengkapan, kami pun berangkat bersama para pendaki lain yang mulai berangkat. Saat ini aku mengambil posisi yang paling depan, dilanjutkan dengan Tiwi, Farel, dan Raka di paling belakang. Seharusnya dari base camp Selo menuju pos 1 memakan waktu sekitar 2-3 jam. Namun kami sepakat untuk menikmati perjalanan ini. Kalau ada yang capek bilang ya, kita break dulu. Belum Lang, enak banget udaranya.
Padahal siang bolong begini. Balas Tiwi yang tengah menikmati pemandangan perkebunan di perjalanan menuju pos 1. Walau Tiwi berkata seperti itu, aku tetap menghentikan jalanku untuk sekedar menarik nafas sebentar sambil menikmati pemandangan. Kalau di sini masih dekat dengan pemukiman ya, Lang? Memangnya kenapa, Rel? Suara gamelannya bisa kedengeran sampai sini. Mendengar perkataan Farel, sedetik kemudian aku dan Raka saling berpandangan. Ya udah, ayo kita lanjut. Kita belum apa-apa. Aku segera mengajak yang lain melanjutkan perjalanan sebelum Farel membahas lebih jauh apa yang didengarnya. Sialnya, ucapan Farel tadi merubah suasana pendakian siang ini menjadi sedikit aneh. Semakin jauh kami berjalan, pemandangan perkebunan berubah menjadi hutan dengan batu-batu besar yang menghiasi perjalanan kami. Suasana rimbunnya pepohonan seolah menyembunyikan kesan misterius dari jalur yang kami tapaki ini. Tanpa terasa, jarak pendaki di depan kami pun semakin jauh, hingga kami memutuskan untuk mengatur time perjalanan sendiri agar tidak lelah. Sing tak enteni, wis teko. Di tengah keheningan suasana hutan, samar-samar aku mendengar suara wanita dengan tawa kecil dari sekitarku. Aku menoleh ke segala penjuru, namun tidak ada satupun wanita di sini selain Tiwi. Kenapa, Lang? Tanya Tiwi yang merespon reaksiku. Aku menggeleng, mungkin suara tadi hanya perasaanku saja, dan aku mencoba berpikir positif sambil membuka perbincangan kecil dengan yang lainnya. Tak lama setelahnya, tanpa kami sadari, terasa rintik-rintik hujan mulai turun, gerimis. Beruntung tidak ada tanda hujan bertambah deras, sehingga kami mengurunkan niat kami untuk mengeluarkan raincoat. Galang, memangnya Merapi bisa berkabut sore-sore gini ya? Tanya Farel tiba-tiba. Aku melihat ke sekitar. Sedari tadi kami hanya memperhatikan jalan tanpa sadar hutan di sekitar kami itu diselimuti kabut tipis. Padahal kami belum mendaki terlalu tinggi. Soal gini mah, gua belum tahu, Rel. Tapi mungkin aja. Balasku yang sebenarnya saat itu juga merasakan keanehan. Aku mempercepat langkahku berharap bisa menyusul pendaki yang sebelumnya berada di depan kami. Namun usaha kami sia-sia tanpa menemukan siapapun yang berada di depan. Sebaliknya Tiwi dan Farel meminta break untuk sekedar menarik nafas. Ada perasaan aneh yang menyelimutiku saat ini. Keberadaan kabut-kabut ini seharusnya tidak muncul di siang hari. Sementara Tiwi dan yang lain beristirahat, aku mencoba menaiki batu besar menuju posisi yang lebih tinggi dan mencari keberadaan pendaki lain. Namun tidak ada sedikit pun suara lain selain kami saat ini. Kakak yang ini cantik. Aku terhenyak mendengar suara itu. Terdengar seperti suara anak kecil yang melintas. Aku mencoba mencari wujud dari asal suara itu, namun tidak ada satupun petunjuk. Kita punya teman lagi. Jangan dulu, nanti mereka pergi. Suara-suara itu terdengar di sekitarku seolah berlari-lari mengelilingi kami. Aku memperhatikan setiap sudut hutan, namun tidak ada satupun yang terlihat. Jelas, ini sesuatu yang tidak beres. Bulu kuduku merinding pada saat menatap salah satu pohon kering yang tersembunyi di salah satu sisi hutan. Pohon itu tertutup oleh pohon yang lebih subur. Rasa penasaran yang muncul seolah memerintahkanku untuk melihat sisi pohon itu. Tubuhku gemetar dan mendadak lemes saat melihat sesuatu yang ada di sana. Kepala anak kecil tanpa badan tergantung di antara dahan-dahan pohon kering itu, tanpa ditemukan di mana badannya. Rambut-rambutnya tergantung pada seutas tali, sementara wajahnya penuh dengan luka dan bekas darah. Dia melihat ke sini, itu. Saat itu juga jantungku berdegup kencang. Makhluk itu sadar aku melihat keberadaannya, dan dengan segera aku melompat dari batu tempatku berdiri dan menghampiri teman-temanku. Raka, Farel, Tiwi, kita lanjut. Jangan lama-lama di sini. Lah, kok tiba-tiba? Ada apaan? Tanya Farel yang mencoba melihat sekitar kami. Gak ada apa-apa, Rel. Udah jalan aja, biar cepet sampai ke camping ground.
balas Raka yang segera membantu Farel berdiri dari tempatnya istirahat. Bantuin dong, Lang. Tiwi menjulurkan tangannya dan memintaku untuk menarik tubuhnya. Aku segera membantunya berdiri dan mengenakan kembali tas karirnya. Makasih, Lang. Balasnya dengan senyum manis sambil menatap mataku. Aku merasa wajahnya seolah terlihat semakin cantik saat itu. Walaupun sebenarnya cukup tumben aku melihat Tiwi bertingkah semanja ini. Mungkin saja karena ia sudah mulai lelah. Perasaan merindingku tidak berubah sama sekali, bahkan setelah meninggalkan tempat tadi. Apalagi saat ini menjelang sore, kabut menjadi semakin tebal dan cukup mengganggu pandanganku. Aneh, sungguh aneh. Semakin kami berjalan, aku semakin mendengar suara samar-samar dari berbagai sudut kabut ini. Ada bayangan sekelebat di balik kabut itu, namun tidak berjalan di tanah. Sesuatu yang melayang seperti tersembunyi di balik kabut itu. Tidak, aku tidak bisa menahan lagi. Perasaanku sudah benar-benar tidak enak. Aku harus mengatakan ini kepada yang lain. Apakah Raka dan Farel juga melihat hal ini, atau ini hanya halusinasiku saja? Lang, pelan-pelan Lang, capek gua. Ini tas berat banget. Ucap Raka yang memanggilku duluan dengan suara yang mulai kelelahan. Lah, tumben. Biasanya lu paling kuat. Tanyaku sambil menoleh ke belakang. Namun yang terlihat di mataku saat ini hampir tidak bisa aku percaya. Sesuatu memeluk tas Raka dari atas dengan salah satu tangan yang berpegangan dengan erat di pundak Raka. Itu adalah tangan anak kecil yang lebih mengerikan. Saat aku mendekat, aku memastikan bahwa itu hanyalah tubuh jasad anak kecil yang sudah membusuk tanpa kepala. Seolah mengetahui aku memandanginya, sosok yang menumpangi tubuh Raka itu mengangkat salah satu tangannya, dan sebuah kepala tanpa bola mata tergantung di tangannya dan menatap ke arahku. Aku ikut. Tiwi terpaku melihat sosok yang berada di atas tas Raka. Farel pun seketika terlihat panik hingga terjatuh ke tanah. Itu apa, Lang? Farel berteriak. Raka yang melihat kepanikan kami merasa bingung dengan apa yang kami maksud. Apa? Ada apaan? Raka membalas tanpa sadar dengan adanya makhluk yang mengikutinya. Anak kecil kah? Ada tubuh anak kecil tanpa kepala. Tubuhnya sudah membusuk. Dia naik di tas elu kah? Raka mulai panik mendengar perkataanku. Ia pun menoleh ke belakang tepat ke arah yang kutunjuk. Tepat saat ia menoleh, makhluk itu mengangkat tangannya dan mendekatkan wajahnya dari kepala yang terpisah itu ke wajah Raka yang tengah menoleh ke pundaknya. Aku ikut ya, Kak. Sontak wajah Raka berubah pucat pasi. Ia segera melepaskan ikatan ranselnya dan buru-buru menjatuhkan tasnya itu. Setan, pergi! Selepasnya dari tubuh Raka, makhluk itu berdiri dan menyodorkan kepalanya ke hadapan kami. Itu terlalu mengerikan. Kepala makhluk itu seperti sudah membusuk tanpa mata yang mengisi rongga matanya. Sementara mulutnya tersenyum menghadap kami. Kenapa? Aku cuma mau ikut. Mendengar ucapan itu, Farel segera mencari kesempatan menarik tas Raka yang sebelumnya dinaiki oleh makhluk itu dan segera memberikannya kepada Raka. Lari, pergi, kita pergi dari sini. Ucap Farel yang memaksa kita pergi sambil memastikan menoleh ke belakang, memastikan makhluk itu tidak mengikuti kami lagi. Sayangnya, hampir setiap arah yang ingin kami lalui mulai tertutup oleh kabut, dan aku sudah melihat bayangan berbagai sosok yang memperhatikan kami dari dalam kabut ini. Kesana aja jalannya. Tiwi menunjukkan sebuah jalan yang jelas dan tidak tertutup kabut. Kami berdiri secepat mungkin mengikuti jalan setapak yang sepertinya memang merupakan jalur yang benar untuk kami lewati. Tidak ada perbincangan di antara kami selain arahan untuk terus berlari sambil mengawasi arah belakang. Kami berhenti ketika terlihat sebuah pendopo kayu berada di depan kami. Itu ada pos, Lang. Pasti ada orang di sana. Ucap Farel yang setengah mengatur nafasnya.
Ya udah cepet, kayaknya kita udah nggak diikutin lagi. Jawabku yang segera mengarahkan mereka untuk segera melangkah ke pos itu. Kami tiba di sebuah pendopo yang ukurannya cukup besar dengan papan kayu bertuliskan pos 1. Anehnya, kami tidak menemukan satupun pendaki yang beristirahat di sini. Nggak ada siapa-siapa, Lang. Tanya Farel padaku. Nggak ada. Balasku yang masih mencoba merasa aneh dan mencari keberadaan orang lain selain kami. Capek. Istirahat sebentar. Ucap Tiwi yang segera meletakkan tasnya di pos dan menyandarkan badannya di tasnya. Mungkin pos 1 ini masih terlalu dekat, jadi nggak ada yang istirahat di sini. Nanti di pos 2 mungkin kita sudah mulai ketemu sama pendaki lain. Ucap Raka yang juga sudah meletakkan badannya di sebelah Tiwi. Sebenarnya kami merasa cukup aneh. Sudah cukup lama kami berjalan, namun saat ini baru sampai di pos 1. Walaupun kami berjalan dengan santai, seharusnya perjalanan kami tidak selama ini. Yang tadi nemplok di tas Raka itu apa ya? Udahlah Rel, gak usah dibahas. Tabu bahas begitu di tempatnya. Gue juga udah malas ngingetnya. Ucap Raka yang mencoba menahan rasa merindingnya. Udah, gak usah diinget lagi. Banyakin baca doa saja. Lagian enak banget udaranya di sini. Kayaknya gue bisa ketiduran nih. Tambah Tiwi, terlihat sudah nyaman dengan posisinya dan menikmati pemandangan di sekitar kami. Aku pun tidak mau ketinggalan dan meletakkan ranselku untuk sekedar menikmati suasana di pos 1 saat ini. Sayangnya, kabut tipis masih menemani istirahat kami. Walaupun tidak setebal tadi, kabut ini cukup mengganggu kami menikmati pemandangan yang seharusnya terlihat jelas dari tempat ini. Di tengah istirahat kami, sayup-sayup aku mendengar suara gending dan tembang yang dinyanyikan oleh suara seseorang perempuan. Saat itu juga tiba-tiba serentak kami semua terduduk secara bersamaan. Kita jalan sekarang aja yuk. Farel membuka pembicaraan yang sebenarnya maksudku sudah kami mengerti. Lang, apa kita berbuat salah ya? Atau ada pantangan yang kita langgar? Tanya Raka yang menyusul untuk berdiskusi. Aku mengerti maksudnya. Kejadian yang dialami Raka tadi biasanya hanya terjadi saat pendaki berbuat tidak sopan dan melanggar pantangan. Tetapi seingatku, kami tidak melakukan perbuatan yang sekiranya dilarang. Seharusnya enggak kah? Gue juga percaya sama kalian kok. Sedari tadi kita juga belum ada yang buang air sembarangan kan? Atau berteriak-teriak, apalagi ngomong kotor. Terus kenapa setan bocah itu bisa mengganggu kita ya? Tanya Raka yang sepertinya masih syok. Aku tahu maksudnya. Mungkin ia berusaha mencari tahu agar kejadian tadi tidak berulang lagi setelah ini. Sayangnya, tidak mungkin aku menceritakan apa yang aku lihat saat kita sempat break sebentar tadi sebelum ada setan bocah yang menaiki tas Raka itu. Gua nggak tahu kah? Jaga sikap saja sama sering-sering baca doa. Selama kita tidak mengganggu, seharusnya mereka juga nggak mengganggu kami kan? Iya benar Lang. Tapi sebenarnya gua udah mulai merasa aneh waktu Farel ngomong dengar suara gamelan. Kayak ada sesuatu yang menyambut kita. Ucap Raka yang kali ini membuat aku berpikir, mungkin saja itu benar. Tapi suara itu didengar Farel saat masih di bawah pendakian dan masih ada pendaki lain di depan kami. Gerimis menemani perjalanan kami menuju pos 2. Jalur yang kami lewati saat ini lebih berbahaya dari sebelumnya. Terdapat jurang di sekitar kami hingga kami harus memperhatikan langkah kami dengan lebih berhati-hati. Break, kita break dulu. Teriak Farel dari belakang. Kami pun berhenti sebentar sekedar untuk minum dan mengumpulkan nafas kembali. Tiwi, minum dulu, jangan sampai hilang fokus. Aku mencoba mengingatkan Tiwi karena hanya dia yang tidak mengambil botol minum dari tasnya. Tiwi, woi. Tiwi tidak merespon. Sekilas aku melihat tatapannya kosong dan hanya menggenggam ranselnya. Aku dan Farel pun saling bertatapan. Dengan inisiatifnya, Farel menghampiri Tiwi dan menepuknya. Tiwi. Seketika, Tiwi terlihat seperti kaget
Namun ia mulai menatap ke arah kami. Iya, Brig ya? Tiwi buru-buru meletakkan tasnya dan mengambil air minum dan segera meminumnya. Lu ngelamun, Wi. Di gunung begini jangan ngelamun, Wi. Bahaya. Iya, sorry. Gak sadar gua. Balas Tiwi dengan raut wajah yang menurutku masih sedikit linglung. Ya udah, nanti kita sambil ngobrol dikit aja, biar nggak ada yang ngelamun. Tambah Farel pada kami. Kami pun setuju dengan ucapan Farel. Setelah melanjutkan perjalanan dengan Raka yang memimpin di depan, kami sedikit ngobrol, perbincangan-perbincangan yang singkat mengenai kejadian-kejadian di perkuliahan. Tapi tetap saja, Tiwi hanya membalas perkataan kami seadanya. Cukup lama perjalanan kami ditemani gerimis kecil yang membuat udara semakin dingin. Kami menyusuri satu persatu jalan yang semakin licin. Jalur ini cukup berbahaya dengan adanya jurang di sekitar kami. Raka yang berjalan di paling depan selalu menunjukkan kepada kami tempat memijakan kaki yang aman untuk dilalui. Sampai akhirnya tiba-tiba Raka berhenti. Kenapa berhenti, Kah? Bau busuk, Lang. Jawab Raka sambil mencari asal bau itu. Benar, sedari tadi aku merasa mencium bau aneh. Namun aku memang tidak mau menghiraukannya dan berusaha untuk berpikir positif. Farel tuh belum mandi dari kemarin, ucap Tiwi sambil menutup hidungnya dan menjauhi Farel. Wah, enak aja. Gua emang gak mandi, tapi baunya ya gak gini-gini amat lah. Rel, lu serius gak mandi dari kemarin? Pantas saja kita sial terus. Gak ada hubungannya kali. Udah, jalan terus aja. Siapa tahu di depan baunya hilang. Kami setuju dengan perkataan Farel, namun ternyata pikiran kami salah. Semakin kami berjalan, bau busuk ini malah semakin menyengat. Rel, baunya tambah parah nih. Jauhan dikit lah sana. Yah, tega banget ya lu pada. Kalau gua diculik demit gimana? Ikhlas lu. Sontak, aku mengambil selayarku dan melemparkannya ke wajah Farel. Rel, hati-hati lu kalau ngomong. Ini lagi di gunung loh. Sorry. Lu nya pada sih yang mulai bercanda. Kami menutup hidung dengan masker buff yang sudah terpasang di leher kami masing-masing. Namun tetap saja tidak dapat menghalangi bau ini. Gila, hampir gak tahan gua, baunya parah banget. Ucapku yang disetujui tanpa kata oleh lainnya. Kami berjalan sedikit cepat, namun tiba-tiba Raka terhenti lagi saat sampai di sebuah jalur pepohonan yang cukup luas. Rumput dan semak di sini tidak terlalu tinggi dan pohon-pohonnya terlihat lebih rapi. Tapi Raka berhenti dengan tingkah yang aneh. Kenapa lagi, Kak? Cepetan, bau banget nih, ucap Farel pada Raka. Raka tidak menjawab dan hanya terpaku di depan kami. Aku yang merasakan perasaan tidak enak segera menghampirinya untuk memastikan. Wajah Raka terlihat pucat. Ia berusaha menarikku dan memperhatikan apa yang dilihatnya tanpa ingin menunjuk dengan tangannya. Tak jauh dari tempat kami berdiri, terlihat sesosok kain lusuh yang penuh noda tanah menggeliat dengan aneh tepat di tengah jalan yang akan kami lalui. Aku tahu melihatnya dengan jelas. Perlahan makhluk di hadapan kami menoleh dan menunjukkan wajah busuknya yang penuh belatung. Pocong. Itu pocong. Tidak seperti Raka yang dapat menahan diri. Kali ini benar-benar ketakutan dan memberitahu yang lain akan apa yang kami lihat. Sialnya saat aku menoleh ke arah Farel yang berada di belakang, aku menemukan sumber bau busuk yang mengganggu penciuman kami sedari tadi. Saat hutan ini mulai tertutup kabut lagi, terlihat di sekitar kami pocong-pocong sedang menatap kami dari seluruh penjuru hutan. Seketika jantungku berdegup kencang dan tubuhku semakin lemas. Belum pernah aku melihat pemandangan semengerikan ini sebelumnya. Galang, apa-apaan ini, Lang? Wajah Farel terlihat begitu pucat. Bau busuk itu kini semakin menyengat, terlalu menyengat, seolah ada tidak jauh dari kami. Dan benar saja, saat aku menoleh untuk mencari jalan untuk pergi, tiba-tiba wajah salah satu dari mereka sudah berada tepat di hadapanku.
Aku berteriak dan terjatuh. Rasanya saat itu aku mulai mual dan ingin muntah di tempat. Farel segera mengangkatku untuk berdiri menjauh dari sosok itu. Lari, Lang! Lari! Jangan diam aja! Teriak Farel yang sudah sangat ketakutan. Kami melihat sebuah jalur yang tidak dipenuhi oleh sekumpulan pocong itu. Tanpa berpikir panjang, kami pun segera menuju ke arah jalan itu, menjauhi sosok-sosok yang berbau busuk itu. Aku memastikan teman-temanku sudah berlari dan mengikuti mereka dari belakang. Kami benar-benar memacu nafas kami untuk menyusuri pepohonan-pepohonan hutan dari jalur yang kami lalui ini. Pikirku, semoga saja jalur ini masih menghubungkan ke pos selanjutnya. Aku merasa sedikit yakin karena jalur ini masih berbentuk jalan seperti masih sering dilewati orang. Semakin jauh kami berlari, perlahan kabut terlihat semakin tebal. Namun rasa panik dan bau busuk yang masih menyengat memaksa kami untuk terus maju, walaupun tebalnya kabut ini mulai menutupi pandanganku. Saat ini hanya tas Tiwi saja yang terlihat di depanku. Bau busuk tadi mulai tidak tercium. Nafasku pun mulai habis. Mungkin kita bisa beristirahat sebentar untuk mengumpulkan nafas. Woi guys, break dulu. Aku berteriak sambil memangkukan tanganku ke paha sembari menarik nafas sedalam-dalamnya. Baru sejenak aku berhenti. Tiba-tiba sosok ketiga temanku itu sudah menghilang dari pandanganku. Aku memaksa kakiku untuk berjalan lagi menyusul mereka. Namun ketiga temanku tidak terlihat lagi di hadapanku. Tiwi, Raka, Farel. Aku berteriak, namun tidak ada balasan dari mereka. Aku mempercepat langkahku, namun hanya pepohonan yang tertutup kabut yang terlihat di sekitarku. Raka, kalian di mana, woi? Aku berteriak lagi, namun sama seperti tadi tidak ada balasan dari mereka. Jantung ini berdegup semakin kencang. Tersesat di tengah hutan Merapi jelas bukan hal yang sepele. Aku pun memutuskan untuk terus berjalan mengikuti jalur, berharap akan menemukan mereka bertiga yang mungkin sadar kalau aku sudah tertinggal. Tidak ada, sepanjang aku berjalan, tidak ada tanda ketiga temanku akan terlihat. Aku pun berusaha untuk tenang dan mengatur nafasku. Yang kubaca dari petunjuk pendakian, semakin kita panik, semakin sulit kita menemukan jalur keluar. Sayangnya tanpa sadar langit pun mulai gelap, kabut pun tidak kunjung menipis. Aku mempersiapkan penerangan yang aku pasang di kepalaku dan masih berteriak, berusaha mereka akan menemukanku sampai akhirnya aku pun merasa lelah. Aku berhenti dan bersandar pada salah satu pohon di hutan untuk menarik nafas dan minum. Saat ini berbagai pikiran buruk merasuk di kepalaku. Bagaimana jika aku benar-benar tersesat dan tidak menemukannya? Di tengah kerisauanku, perlahan aku mendengar suara gending gamelan di sekitar kabut yang ada di sekelilingku. Suaranya tidak seperti gamelan sebuah acara. Suaranya seperti bergantian mengelilingiku dari berbagai sisi. Sekali lagi aku merasa merinding dengan situasi ini. Namun aku tidak sepanik tadi dan hanya berharap tidak ada makhluk-makhluk yang menampakkan diri lagi di sekitarku. Sialnya, samar-samar aku merasakan ada sesuatu yang memperhatikanku dari dalam kabut. Raka, Farel. Aku berteriak, mencoba memastikan apa makhluk itu adalah teman-temanku. Namun sama sekali tidak ada balasan. Sebaliknya, dari dalam kabut semakin terlihat sosok dengan laki-laki telanjang yang membuat gerakannya seolah menari di dalam kabut itu. Aku memperhatikan gerakannya yang gemulai, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Saat kabut semakin tipis, sosok itu terlihat semakin jelas. Seorang wanita yang menari dengan baju Jawa mengikuti alunan gamelan yang mengalun di sekitarku. Anehnya, baju dan selendangnya terlihat lusuh dan terkoyak. Aku mengetahui sosok wanita itu. Samar-samar aku memastikan bahwa sosok itu adalah sosok wanita pucat yang datang di mimpiku. Namun kali ini wajahnya tidak pucat dan tidak ada bekas luka seperti di mimpiku. Cantik. Bahkan
dalam balutan pakaian lusuh itu, dia tetap terlihat cantik. Tarian wanita itu terhenti dengan senyuman yang mengarah ke arahku. Aku cukup terkesima. Sayangnya, seketika dengan berhentinya tarian itu, perasaan mengerikan kembali menyelimuti tubuhku, walaupun tidak dapat melihatnya. Aku merasakan ada berbagai sosok di belakang wanita itu. Sosok besar bermata merah, makhluk yang bergelantungan di pohon, hingga sosok menyerupai manusia yang melayang di antara pohon-pohon hutan. Tanpa pikir panjang, aku berlari meninggalkan tempat itu. Berlari tanpa arah lagi di tengah gelapnya malam. Tanpa sadar, sekali hujan mulai turun dan menghapus kabut di sekitarku. Cukup lama aku berlari di tengah hujan ini hingga aku memastikan sosok-sosok tadi tidak mengikuti. Tapi kali ini, aku terhenti dengan suara lain. Suara tangisan seorang perempuan. Suara tangisan yang bercampur dengan hujan itu terus terdengar sepanjang aku berjalan. Aku pun terpaku pada sosok perempuan yang berdiri tersender di bawah pohon dengan menatap ke arahku. Tangisan perlahan mereda dan aku merasa mengenal bayangan bentuk tubuh itu. Tiwi? Tanyaku dengan ragu. Namun seketika wajahnya yang menunduk menatap ke arahku. Galang. Sosok itu segera mengusap matanya dan menghampiriku. Syukurlah, sosok itu benar Tiwi. Tiwi? Raka dan Farel kemana? Nggak tahu lah. Tiba-tiba mereka menghilang di dalam kabut. Pas gua menyusul sudah nggak ada. Kejadian yang Tiwi alami sepertinya tidak jauh berbeda dengan yang aku alami. Namun saat ini aku lebih khawatir dengan tubuh Tiwi yang basah kuyup. Kita pasang tenda dulu di sini ya. Ganti baju yang kering daripada lu sakit. Di sini, Lang. Nggak tahu, Wi. Kita nggak tahu di mana tempat aman saat ini. Yang penting, kita tunggu hujan reda dulu, baru lanjut nyari yang lain. Tiwi mengangguk. Kali ini wajahnya terlihat ketakutan, tidak seperti Tiwi yang tegar seperti biasanya. Kami berdua memilih mendirikan tenda di bawah sebuah pohon yang cukup rindang, berharap pohon ini bisa mengurangi tetesan hujan yang akan jatuh ke tenda. Mungkin bukan tempat yang luas, tapi setidaknya cukup untuk kami menunggu hujan reda. Sana ganti baju dulu di dalam. Pastiin semuanya kering. Suruhku pada Tiwi, sementara aku menunggu di luar. Sementara Tiwi berganti baju, aku mencoba mengitari tenda, memastikan keadaan sekitar, sedikit meraba-raba akan ke arah mana kita pergi nanti. Galang, udah. Panggil Tiwi dari dalam tenda. Aku melihat Tiwi di dalam tenda sudah berganti dengan kaos putih dan celana pendek. Benar-benar pemandangan yang tidak biasa yang membuat aku terpaku setelah semua kejadian tadi. Kenapa, Lang? Tanya Tiwi yang mungkin heran melihat aku melamun. Celana panjang lu mana? Pakai celana gituan sih cari penyakit namanya. Ucapku berusaha mengingatkan Tiwi. Agak basah, Lang. Ntar gua masuk sleeping bag biar nggak kedinginan. Tenang aja. Mendengar ucapannya, aku hanya menggeleng dan mulai mengganti baju di dalam tenda dengan meminta Tiwi berbalik arah. Aku pun mengikuti ucapan Tiwi untuk menggunakan sleeping bag untuk menghangatkan tubuh. Sorry ya, Wi. Gua nggak tahu perjalanannya bakal jadi begini. Ucapku yang merasa bersalah atas kejadian yang kami alami tadi. Nggak usah dipikirin dulu, Lang. Yang penting gimana caranya kita semua bisa selamat. Tiwi pun memberikan beberapa makanan ringan dari tasnya dan memberikannya padaku. Lu pasti belum makan kan dari tadi? Ini, makan dulu. Jangan sampai malah lu yang sekarat. Ucap Tiwi yang memberikan sebungkus wafer coklat untukku. Benar juga, sedari berangkat aku belum sedikit pun mengisi perutku barang sedikit pun. Kejadian tadi benar-benar membuatku lupa untuk mengisi perut. Terima kasih ya, Wi. Lu kalau mau tidur nggak apa-apa, gua jagain. Enggak, Lang. Gua nggak ngantuk. Kita ngobrol-ngobrol aja, biar nggak kedinginan. Kami masing-masing duduk bersebelahan, bersandar pada tas carrier kami yang kering, karena terlindung oleh raincoat sambil menikmati suasana hujan di dalam tenda.
Aku menyalakan lampu dari senter kecilku untuk menerangi sisi dalam tenda sambil berbincang-bincang kecil. Keren juga ya ini tenda. Gak ada yang bocor. Ucapku random, mencari bahan pembicaraan di malam itu. Wajar lah, udah nyewa mahal-mahal, kalau sampai bocor, kita suruh ganti profesi aja. Jangan jadi rental tenda. Terus jadi apa? Rental PS gitu? Kebagusan rental PS mah. Rental odong-odong aja, yang pakai koin. Terus kiosnya bocor kalau hujan. Buset, ketahuan banget umur lo. Aku sedikit tertawa. Sepertinya dengan kehadiran Tiwi, rasa tegangku tadi mulai sedikit berkurang. Aku melihat tangan Tiwi sedikit gemetar kedinginan. Sebuah korek api gas ku ambil dari dalam tas. Aku mengambil kedua tangan Tiwi dan menyalakan api dari korek itu. Setidaknya api kecil itu sedikit berhasil menghangatkan tangan kami yang saling bertumpuk, sekaligus semakin menerangi sisi dalam tenda. Enak Lang, hangat. Ucap Tiwi sambil semakin mendekatkan tubuhnya ke arahku dan menyenderkan tubuhnya. Saat itu jantungku berdegup tidak beraturan. Belum pernah aku merasakan segrogi ini saat berdekatan dengan Tiwi. Dingin. Tidak itu saja. Kali ini justru perasaan panas dingin yang aku rasakan saat Tiwi berada sedekat ini kepadaku. Ia juga seperti menikmati suasana di dalam tenda dengan penerangan seadanya yang menurutku malah terkesan romantis. Apakah salah bila jatuh cinta pada sahabat sendiri? Tiba-tiba, pemikiran itu muncul di kepalaku disusul dengan berbagai pikiran berandai-andai yang membuat seolah-olah tersenyum sendiri. Apa Tiwi hanya terbawa suasana atau mungkin dia juga memendam rasa? Entahlah, yang pasti aku tidak ingin merusak persahabatan kami berempat hanya karena hal seperti ini. Mungkin yang terbaik saat ini adalah menikmati momen yang mungkin tidak akan terulang sebaik-baiknya. Tapi, Tiwi, kamu cantik. Siapapun yang berhasil menaklukkan hatimu, pasti dia adalah orang yang beruntung. Seandainya pun aku bisa berharap, semoga orang itu adalah salah satu dari kami bertiga. Aku, Raka, atau Farel. Aku yang tidak sengaja tertidur terbangun dengan suara petir yang menggelegar. Sepertinya aku tertidur sebentar. Tiwi yang bersandar di bahuku juga ikut terbangun dengan suara itu. Sorry Lang, malah jadi betah gua. Ucap Tiwi sambil mengucek matanya. Ya elah, santai aja kali. Dalam hatiku berkata, kalau mau dilanjutin juga nggak apa-apa kok. Sayangnya, kalimat kedua itu hanya terucap dalam hati tanpa mampu untuk keluar dari mulutku. Samar-samar aku merasakan suara hujan mulai mereda dan hanya tersisa suara gemuruh guntur yang perlahan juga mulai menghilang. Kami pun membereskan barang-barang kami yang berada di tenda dan berniat mengecek kondisi di luar. Dengan berhati-hati aku membuka resleting pintu tenda dan ternyata hujan memang sudah mulai berhenti. Sayangnya kabut tipis mulai kembali mengelilingi sekitar kami. Tiwi pun ikut mengintip ke arah luar dan segera menyilangkan tangannya karena merasa kedinginan dengan hawa di luar. Srek, srek. Terdengar suara seperti benda yang diseret tak jauh dari tenda kami, tepat setelah hujan benar-benar berhenti. Suara apa itu Lang? Tanya Tiwi sambil berbisik. Shh, gak tahu, perasaanku gak enak. Jawabku sambil mencoba mengenadahkan kepalaku ke arah luar. Srek, srek. Suara itu terdengar lagi tak jauh dari sebelah tenda kami. Tiwi mengambil senter dan menodongkan ke arah suara itu. Sial, sungguh mengerikan. Sekali lagi kami melihat suatu hal yang seharusnya tidak bisa kami lihat. Tiwi, matiin senternya, matiin. Ucapku memberi isyarat kepada Tiwi. Tiwi yang juga melihat hal itu segera mematikan senternya. Wajahnya seketika pucat dan tubuhnya gemetar. Tepat sesudah hujan berhenti, tiba-tiba di sekitar tenda kami muncul orang-orang dengan tubuh yang tidak utuh dan wajah yang penuh borok, berjalan menuju satu tempat dengan menyeret beberapa makhluk seperti manusia dengan tubuh yang sudah membiru.
Beberapa dari mereka membawa obor seolah memang membutuhkannya untuk menerangi jalanan. Apalagi itu, Lang? Suara Tiwi terdengar gemetar dan bergetar. Gak tahu, Wi. Cepat masuk. Semoga mereka gak sadar dengan keberadaan kita. Balasku yang segera kembali menutup pintu tenda. Tiwi terlihat meringkuk ketakutan dengan senter yang tergenggam erat di tangannya. Secara refleks aku memeluknya dengan harapan bisa mengurangi rasa takutnya, walaupun dalam hati aku pun merasakan hal yang sama. Takut, Lang. Aku takut. Tiwi menangis, berusaha menutupi matanya dengan pundakku, dan aku memeluknya dengan lebih erat. Srek, srek, srek. Suara itu terdengar semakin mendekat. Cahaya obor yang membawa makhluk itu menunjukkan bayangan makhluk-makhluk yang mendekat ke arah tenda kami. Tiwi semakin menangis, namun aku mencoba menutup mulutnya agar tidak menimbulkan suara. Terlihat bayangan-bayangan dari sisi tenda kami saat makhluk-makhluk itu berjalan ke satu arah dengan menyeret sesuatu seperti jasad manusia. Sayangnya bukan segera menghilang, makhluk itu malah berdatangan semakin banyak. Kami menunggu dalam ketakutan, berharap kami bisa selamat dari hal ini. Cukup lama sampai akhirnya makhluk-makhluk itu mulai berkurang. Kami merasa cukup lega saat tahu ini semua akan berakhir. Tapi sayangnya, setelah kepergian makhluk itu, terlihat bayangan sesosok makhluk berwujud wanita melayang di hadapan tenda kami. Cahaya obor dari makhluk terakhir yang melintasi tenda kami berlahan meredup dengan kepergiannya. Namun sosok bayangan wanita itu masih terlihat melayang dan menatap ke arah tenda kami. Tidak ada yang dapat kami lakukan selain membaca doa dalam hati. Kami berharap Yang Maha Kuasa memberi kami perlindungan dari makhluk-makhluk yang berniat jahat di sekitar kami. Di tengah doa, kami tanpa sadar tiba-tiba terlihat cahaya matahari muncul dari arah timur dan sosok makhluk-makhluk itu pun menghilang. Lang, sudah pagi. Iya ya, Wi. Kok aneh ya? Perasaan tadi kita cuma ketiduran sebentar. Iya, aneh. Benar-benar aneh. Tapi setidaknya kalau ada cahaya matahari, kita lebih aman dan bisa nyari yang lain. Benar, Wi. Tapi kita harus tetap hati-hati. Sebelumnya, pocong dan anak kecil yang naikin tas Raka itu juga munculnya sebelum malam. Tiwi hanya mengangguk dan segera membereskan barang-barangnya. Kami memastikan sebentar keluar tenda dan benar cahaya matahari sudah menyinari tenda kami. Saat merasa aman, kami pun segera keluar dan menginjakkan kaki kami di rumput yang masih basah di sekitar tenda. Udaranya enak banget, Lang. Tiwi keluar masih dengan pakaiannya semalam dan segera merenggangkan tubuhnya ke hadapan sinar matahari yang menyelamatkan kami dari malam mencekam tadi. Ternyata hutan tempat kami bermalam tadi tidak jauh dari sebuah jurang yang menunjukkan pemandangan permadani hijau dengan cahaya matahari yang muncul dari salah satu sudutnya. Tapi sejujurnya, bukan hanya cahaya matahari pagi saja yang membuat aku nyaman saat ini. Sosok seorang yang menatapku sambil membelakangi matahari itu sangat jauh lebih indah dengan senyumannya yang berhasil mewarnai pagiku saat ini. Ayo keluar, Lang. Kelamaan di tenda. Gak baik buat kesehatan mental. Teriak Tiwi padaku. Gak juga, kalau di tendanya sama lo bakal bagus banget buat kesehatan mental gua. Kata-kata itu ingin sekali kuucapkan di hadapannya, namun aku memilih untuk diam dan hanya tersenyum sambil menghampirinya. Galang, gak ada yang salah dari mimpi lo untuk mendaki gunung ini. Semua yang lo ceritain tentang keindahan gunung ini benar adanya. Apalagi setelah melihat suasana pagi di tempat ini. Ucap Tiwi yang sambil menatap ke arah pemandangan di depan kami. Hanya saja kita masih harus mencari tahu apa hal yang menyebabkan kita mengalami kejadian-kejadian ini. Aku mengangguk setuju. Sebenarnya masih ada yang kupikirkan semenjak kemarin. Mungkin aku bisa membicarakannya kepada Tiwi. Sebenarnya gue ada satu hal yang bikin gue khawatir, Wi. Kenapa, Lang? Semenjak Farel mendengar suara gamelan di perjalanan pos 1, kita mulai ngerasain hal-hal aneh kan?
Terus, gua ngerasa setelah itu, apalagi setelah jalur yang kita lewati berkabut, kita seperti benar berjalan di jalur pendakian, tapi di sisi alam lain. Udara pagi yang dingin menemaniku dan Tiwi di jalur pendakian yang aneh ini. Kami masih khawatir dengan keadaan Raka dan Galang yang terpisah dari Tiwi. Semoga saja mereka tidak merasakan kejadian yang sama seperti yang kami alami semalam. Aku dan Tiwi memutuskan untuk mengisi perut dulu dengan memasak mie instan dengan kompor portable yang kami bawa. Kami baru tahu, ternyata membutuhkan waktu lama untuk memasak mie instan dengan kompor ini, dan udara dingin di daerah pegunungan seperti ini. Untungnya kami cukup sabar menunggu hingga aroma mie instan menggugah indera penciumanku. Sumpah Lang, ini mie instan terenak yang pernah gua makan, ucap Tiwi dengan wajah yang berbinar-binar. Enakan mana sama bakwan hasil rebutan sama gua? Enakan ini Lang, serius, jawab Tiwi dengan terus memasukkan mie yang masih setengah panas itu ke mulutnya. Aku memperhatikan wajah Tiwi yang terlihat seperti benar-benar kelaparan menikmati sarapan pagi ini. Sampai akhirnya aku menyerebut mie instanku yang baru matang. Kita ke arah mana Lang? Gua bawa kompas sih, tapi gak tahu cara makainya kalau di gunung begini. Kita tetap harus cari jalan setapak. Buka aja kompasnya, paling nggak jadi patokan kita, supaya nggak balik lagi ke jalur sebelumnya. Benar juga, walaupun tidak bisa menunjukkan arah, kompasku bisa digunakan untuk menandai agar kami tidak berputar-putar di jalur yang sama. Aku mencoba mengingat jalur yang aku lewati kemarin, dan memilih menuju sebaliknya yang terlihat menanjak. Wih, kalau kita sudah ketemu Raka dan Farel, apa kita turun saja? Gak usah maksain ke puncak lah. Aku bertanya pada Tiwi. Tiwi hanya terdiam, wajahnya terlihat berpikir. Kita memang mengalami hal aneh Lang, tapi sejauh ini tidak ada dari kita yang terluka kan? Gue juga sering dengar banyak pendaki mengalami hal-hal aneh. Kita lihat kondisinya dulu saja. Kalau masih memungkinkan, gue masih mau melihat puncaknya. Omongan Tiwi ada benarnya. Memang kondisiku dan Tiwi masih tidak kurang satu pun. Namun bagaimana dengan Raka dan Farel? Selain itu aku masih merasakan perasaan tidak enak dari perjalanan ini. Intinya, kita jangan memaksakan diri. Keadaan kita yang tersesat saat ini juga pasti membuat Raka dan Farel khawatir. Ucapku yang segera disetujui oleh Tiwi. Sebenarnya perjalanan pagi ini masih terasa aneh olehku. Tidak ada suara binatang apapun, serangga hutan seperti yang biasa terdengar. Hanya suara langkah kaki dan suara angin yang terhembus ke telinga yang ada saat ini. Jalur ini tidak seperti yang diceritakan oleh pendaki-pendaki ataupun yang ada di artikel berita. Berbagai jenis pohon tumbuh di sekitar kami dengan jalur menanjak. Luasnya dataran di tempat ini tidak menunjukkan bahwa ini merupakan jalur pendakian pada umumnya. Tapi sebisa mungkin aku tidak ingin membuat Tiwi panik dan tetap berusaha mencari cara untuk keluar kembali ke jalur pendakian. Lang, BTW kamu kan terobsesi sama Merapi. Kenapa kamu gak masuk UKM Mapala saja? Sebuah pertanyaan yang wajar. Seharusnya tergabung dengan Mapala memang aku bisa jadi lebih mudah untuk mencapai tempat ini. Awalnya memang kepikiran ke sana, Wi. Tapi gua takut sama acara penerimaannya. Tahu sendirilah, Mapala di kampus kita sekejam apa. Separah itu? Gua pernah nonton dokumentasinya, acara penerimaannya di kaki gunung. Terus kayak di ospek lagi di sana. Ada jerit malam sama senior-senior yang sudah siap mencaci maki. Dan lu mundur karena itu? Sebenarnya mereka nggak salah. Mereka ngajarin disiplin dan melatih mental supaya bisa survive di alam. Tapi ya guanya aja yang ngerasa nggak seru. Padahal katanya cewek-cewek yang join Mapala juga cakep-cakep loh. Nggak nyesel? Enggak lah, Wi. Kan ada elu. Tiwi pun menoleh ke arahku.
seolah mengharapkan penjelasan dari perkataanku barusan. Tidak ada niat apa-apa, tapi memang semenjak ada Tiwi di kelompok kami, aku hampir tidak ada niat untuk ngecengin perempuan lain. Iya, kan ada elo yang merhatiin kita. Buat gua, sementara itu aja cukup. Tiwi tidak membalas perkataanku, namun sepertinya aku sedikit melihatnya tersenyum. Matahari terlihat semakin tinggi, udara pun tidak sedingin tadi, namun perasaan yang sama seperti kemarin kembali kurasakan. Aku mulai mengenali pertanda ini. Kabut yang semakin menebal dan suara gamelan yang sayup-sayup terdengar entah dari mana. Tiwi berhenti dan menoleh ke arahku. Jangan jauh-jauh, jangan sampai kita terpisah. Firasatku gak enak lagi. Kabut ini ya? Aku mengangguk dan Tiwi pun mendekat ke arahku. Tak berapa lama setelahnya, angin mulai berhembus tenang, membawa kabut ini semakin turun dan semakin tebal. Aku menyadari jarak pandang kami pun semakin lama semakin sempit. Kami tidak lagi bisa melihat posisi pohon yang berada jauh dari tempat kami berada. Tiwi berinisiatif menggandeng tanganku agar tidak terpisah. Kini kami benar-benar berhati-hati. Kabut ini mungkin adalah kabut yang sama dengan yang membuat aku terpisah dari yang lainnya. Galang, apa nggak bahaya kita terus jalan di kabut setebal ini? Kita hati-hati saja, Wi. Kalau semakin bahaya, kita putuskan nanti. Lagi pula, kemanapun arah kita hanya kabut ini yang terlihat. Jawabku yang sebenarnya juga ingin segera pergi dari situasi ini. Di tengah-tengah perjalanan kami, tanpa sadar kami sampai di suatu tempat yang menyerupai hutan dengan sebagai pohon yang sudah kering. Aku tidak dapat melihat ujung pohon di hutan ini dengan jelas di dalam kabut setebal ini. Kami berjalan perlahan, suara gamelan masih terdengar mengiringi kami. Sangat dapat kupastikan ada hal mengerikan di hutan ini yang membuat bulu kuduku berdiri hingga tubuhku tidak berhenti merinding. Akhirnya perasaan itu terjawab saat samar-samar aku melihat bayangan dari dalam kabut berwujud seperti manusia, tergantung dan berayun hampir di setiap pohon di hutan ini. Aku ingin memastikan apakah itu manusia atau bukan. Namun tunggu dulu, tubuh itu menggantung, itu tidak memiliki kepala. Aku pun memutuskan untuk tidak mencari tahu lebih lanjut dan mencoba fokus untuk mencari jalan keluar dan menggenggam tangan Tiwi dengan lebih erat. Gak usah dilihatin, Yawi. Kita cepat-cepat cari jalan keluar dari hutan ini, gitu aja. Ucapku setengah berbisik kepada Tiwi. Gua ngikutin elu aja, Lang. Gua nggak berani lihat ke atas. Jantungku berdegup kencang, namun aku berusaha tetap tegar agar Tiwi tidak lebih panik. Tapi tetap saja, siapa yang bisa tenang saat berada di tengah hutan yang berselimut kabut dengan berbagai sosok mengerikan tergantung di atas pohon, ditemani dengan suara gamelan yang mendayu perlahan. Tangan Tiwi tiba-tiba menggenggam dengan sangat erat. Aku merasakan tangannya gemetar tidak karuan. Hingga akhirnya aku pun memutuskan untuk berhenti memastikan keadaannya. Kepala, Lang. Tiwi berusaha menahan rasa takutnya. Aku pun masih meraba apa maksudnya. Di sekitar kita, banyak kepala yang merhatiin kita. Rupanya niat Tiwi berjalan menunduk tanpa mau melihat sosok yang berada di atas. Justru berakhir dengan dirinya yang berpapasan dengan sebuah kepala yang menggelinding tepat di bawah kakinya dan menatapnya. Tenang, Wi. Kita bakal keluar dari tempat ini. Ingin sekali aku berlari di tengah kabut ini. Namun keputusan yang tergesa-gesa pasti akan membawa kami ke keadaan yang lebih buruk lagi. Ada yang memperhatikan kami. Jauh dari dalam hutan, aku melihat seperti sosok laki-laki berjanggut memperhatikan kami dari kedalaman hutan. Sepertinya itu adalah manusia, sama seperti kami. Dia berjalan mendekat. Awalnya aku berpikir mungkin orang ini bisa membantu kami pergi dari hutan ini. Sayangnya, hal yang aneh terjadi. Lang, aneh. Kepala-kepala itu kelihatan ketakutan. Ucap Tiwi yang sudah berhasil menahan rasa takutnya. Bener, Wi. Tubuh yang tergantung di atas
seperti memberi reaksi yang aneh. Kami mulai ragu untuk mendekati orang itu. Tapi jika bukan dia, apa ada lagi yang bisa membantu kami keluar dari tempat ini? Sebenarnya aku berniat mengambil resiko untuk menghampirinya. Namun Tiwi menarik tubuhku sekuat tenaga. Jangan, Lang. Jangan. Mungkin orang itu bisa menolong kita, Wi. Kita pergi saja. Kita coba cari jalan keluar sendiri. Ayo, Lang. Sebelum dia semakin dekat. Awalnya aku tidak berniat mendengarkan ucapan Tiwi. Namun sebelum aku melangkah, tiba-tiba terlihat aku mendengar langkah kaki dari arah sebaliknya. Spontan aku menoleh dan terlihat sosok lain dari sana yang berjalan dengan memanggul sebuah tas carrier besar. Tiwi, itu ada pendaki lain. Tiwi melongokkan wajahnya ke arah tempatku menunjuk. Iya, Lang. Itu pendaki. Balasnya dengan senyuman lega. Kami pun segera mempercepat langkah kami untuk mengejar orang itu. Semakin lama terlihat semakin jelas sebuah tas carrier besar berwarna oranye yang dibawa oleh orang itu. Terus berjalan melalui jalur yang sepertinya sangat dikenalnya. Tidak seperti tadi, kini kami seperti mulai keluar dari hutan dan kembali ke jalan setapak yang berbentuk seolah sering dilalui. Mas! Woi! Mas! Aku berteriak mencoba memanggil orang itu, namun ia terus berjalan seolah tidak mendengarkanku. Ia terus berjalan dengan semakin cepat, menaiki jalan yang beberapa kali dihalangi jalan bebatuan. Pohon-pohon tinggi yang tadi didominasi sekitar kami berlahan tidak lagi terlihat dan berganti dengan jalan bebatuan. Aku mulai melihat kembali jurang-jurang di sisi jalan yang kami lewati. Sosok kakek berjanggut panjang yang sebelumnya menghampiri kami pun sudah tidak terlihat lagi. Mas! Woi! Berhenti, Mas! Iya, Mas. Tolong berhenti. Kita ikut sampai pos terdekat. Tambah Tiwi ikut berteriak. Seolah mulai bereaksi terhadap panggilanku, pendaki itu pun berhenti. Aku cukup lega dan sejenak menarik nafas dan berjalan dengan sedikit lebih santai setelah cukup lelah mengejarnya tadi. Maaf, Mas. Mau merepotkan. Sepertinya kami tersesat. Ucapku yang sudah semakin dekat dengan pendaki itu. Anehnya, sebelum mencapainya, pendaki itu berjalan lagi. Dan kali ini berjalan lebih cepat. Aku dan Tiwi berpandangan sebelum akhirnya mempercepat langkah kami untuk menyusulnya. Sampai suatu ketika, pendaki itu menembus sebuah semak yang cukup lebat. Aneh, kami mengikuti jalan yang sama dengannya. Namun, tepat saat kami melewati semak itu, pendaki itu tidak terlihat lagi oleh kami. Lang, pendaki itu hilang. Gua yakin arahnya ke sini, Wi. Gak mungkin bisa hilang secepat itu. Coba lihat itu, Lang. Itu kayak desa bukan sih? Tanya Tiwi sambil menunjuk pada sebuah tempat yang terlihat berdiri beberapa bangunan. Iya, Wi. Ada rumah-rumahnya juga. Tapi kayaknya jadul banget deh bangunannya. Aku tidak pernah menyangka bahwa ternyata ada desa di jalur pendakian Merapi ini. Sebuah desa dengan bangunan rumah-rumah yang terpisah oleh lahan kebun dan terlihat masih sangat asri. Hampir tidak ada kabel listrik berseliweran di sana. Gua nggak pernah tahu ada desa tertinggal di Merapi. Tapi setidaknya mereka harusnya bisa memberitahu kita arah untuk ke jalur yang benar. Iya kan, Wi? Iyalah. Sekalian kita ngisi air kita. Kami berjalan melewati sebuah jalur rerumputan yang memisahkan desa ini dengan tempat kami berada tadi. Namun sebelum sempat masuk ke desa, samar-samar aku merasakan ada seseorang seolah berdiri jauh di belakang kami. Aku menoleh ke belakang, sekedar untuk memastikan. Tiwi pun spontan melakukan hal yang sama saat melihat reaksiku. Saat itu kami melihat hal yang sama. Di perbatasan hutan, tempat kami melihat berbagai sosok di balik kabut. Berdiri seorang pendaki menggunakan tas carrier oranye besar, menghadap ke arah kami. Kini kami tahu mengapa ia tidak pernah menengok saat kami memanggil, karena sekarang kami bisa melihat pendaki itu dengan jelas.
Ia masih berdiri, berhadap ke arah kami dengan memegangi tali ransel di pundaknya. Namun, tanpa ada kepala yang menempel di lehernya. Anehnya, aku tidak merasa takut saat mengetahui kenyataan ini. Mungkin karena di satu sisi, keberadaannya menyelamatkan kami dari dalam hutan mengerikan itu. Sebenarnya aku masih penasaran, apakah pendaki itu memang bergentayangan di sekitar hutan ini? Atau ia memang bermaksud ingin membantu kami keluar dari hutan dan menjauhi sosok kakek berjanggut itu? Yang pasti, aku merasa terselamatkan dengan kehadirannya. Sebuah desa yang jauh dari kesan modern berada di hadapan kami. Gapura desa pun terbentuk sederhana dari bambu yang sebenarnya terlihat mulai rapuh. Walau sudah memutuskan untuk masuk ke desa itu, entah mengapa tubuh kami masih merasa ragu untuk melangkah. Wi, kira-kira ada pendaki yang istirahat di sini nggak, Wi? Semoga aja ada, Lang. Kalau ketemu, kita ikutin terus aja. Kami memasuki desa yang terasa sangat sepi. Padahal kami merasa ada warga yang melihat kami dari dalam rumah dan mengintip lewat jendela-jendelanya. Ada juga warga yang sedang menggarap kebunnya. Kami berniat menghampirinya, namun tidak jadi karena takut mengganggu pekerjaannya. Di sana agak rame, Lang. Kayaknya balai desanya di sana deh. Aku menatap ke arah yang ditunjuk oleh Tiwi. Dan memang ada beberapa warga yang berkumpul di sana. Tetapi ternyata tidak hanya itu. Ada beberapa tas ransel carrier pendaki juga yang diletakkan di teras-teras rumah sekitar sana. Kayaknya ada pendaki lain, Dewi. Ayo cepat ke sana, Wi. Sambil sedikit tersenyum, dan benar saja, terdapat beberapa pendaki yang sedang beristirahat di rumah singgah di sana. Terlihat juga ada beberapa warga yang sedang mengobrol dengan mereka. Permisi, Mas, Pak. Ucapku yang berusaha dengan sopan menyapa mereka yang ada di sana. Monggo, Mas, monggo. Jawab seorang bapak yang sepertinya merupakan warga desa ini. Wah, Masnya pasti Nasar juga toh? Tanya salah satu pendaki yang beristirahat di sana. Iya, Mas. Beruntung banget bisa ketemu tempat ini. Nama saya Galang. Ini teman saya, Tiwi. Iya, saya Tiwi. Mohon maaf, kalau boleh, kami juga mau numpang istirahat. Pasti boleh dong. Desa ini memang sering jadi tempat istirahat pendaki. Makanya, kami punya beberapa rumah-rumah singgah. Tapi ya mohon maaf, seadanya. Saya Suryadi, perangkat desa sini. Nanti biar saya minta orang untuk bersihkan dulu rumah yang ada di sebelah. Ditunggu sebentar ya. Aku dan Tiwi tersenyum singkat merasa lega. Setidaknya kami bisa beristirahat sebentar dengan aman. Terima kasih banyak ya, Pak. Maaf merepotkan. Saat kepergian Pak Suryadi, kami segera menghampiri 3 orang pendaki yang sedang beristirahat. Mereka seperti sudah cukup lama di desa ini. Terlihat dari pakaiannya yang tengah mengenakan kaos dan celana pendek sambil menikmati segelas kopi hitam. Maaf, Mas. Rencananya Masnya mau ke puncak atau ke arah kembali? Saya sih mau ke puncak, Mas. Lah, Masnya mau kemana toh? Balas seorang pendaki itu yang berambut panjang hingga sebahu. Sebenarnya tujuan kami juga ke puncak, Mas. Tapi setelah kejadian sepanjang perjalanan tadi, kami memutuskan untuk mengikuti pendaki lain saja supaya tidak tersesat. Iya, Mas. Kita izin bebarengan ya saat berangkat nanti. Oh, iya, nggak masalah. Tapi kami agak santai ya. Tambah salah seorang lainnya dari mereka. Kami berkenalan dengan ketiga orang itu dan sedikit menimbrung dengan obrolan mereka. Ini yang gondrong namanya Sugih. Yang tiduran di belakang namanya Ibnu. Kalau saya sendiri namanya Firman. Kalau kalian berdua? Kami berempat, Mas Firman. Kami berempat, Mas Firman. Ada 2 orang lagi laki-laki.
Namanya Raka sama Farel. Kami terpisah setelah pos 1 tadi. Iya mas, mungkin sambil perjalanan menuju puncak nanti, semoga kami bisa ketemu. Amin, amin. Kalau nggak ketemu nanti saya minta tolong teman-teman di base camp untuk membantu nyari ya. Jelas Mas Firman kepada kami. Cukup lama kami mengobrol sambil melepas lelah, hingga Pak Suryadi datang kembali ke tempat kami. Mas Galang, Mbak Tiwi, rumahnya sudah dirapikan. Sebaiknya kalian menginap di sini dulu saja. Jadi besok bisa berangkat dengan kondisi tubuh yang lebih baik. Iya mas, istirahat dulu saja. Kita berangkat besok pagi aja. Sebenarnya sih kami agak betah tinggal di sini, ucap Mas Sugih sambil menyenggol Mas Firman. Sepertinya dari ekspresi mereka, ada pengalaman menarik di desa ini yang membuat mereka betah. Aku menoleh ke arah Tiwi. Sepertinya ia tidak keberatan, namun aku masih memikirkan soal Raka dan Farel. Terima kasih Pak, tapi kami belum bisa memutuskan. Nanti akan saya kabari. Pak Suryadi pun mengerti dengan keadaan kami dan meminta segera mengantarkan kami ke salah satu rumah yang tidak jauh dari balai desa. Ada 2 kamar di bangunan kayu ini dan dapur kotor di belakang. Namun seperti yang aku duga, sepertinya kamar mandinya terpisah dari rumah ini, seperti pada rumah-rumah zaman dulu. Kami masuk ke dalam, meletakkan tas kami di tikar yang telah digelar di ruang tengah. Aku melihat sebuah lampu minyak yang terpasang di dinding ruangan ini. Sepertinya, walaupun menginap, lampu inilah yang akan menjadi penerangan selama malam nanti. Monggo mas, diminum dulu. Seorang perempuan yang sedikit lebih muda dariku mengantarkan 2 gelas teh hangat dan sebuah nampan kayu. Aku memperhatikan wajahnya yang seolah tidak asing. Ini Wulan. Nanti kalau butuh apa-apa, panggil Wulan saja ya. Rumahnya di sebelah persis, ucap Pak Suryadi kepada kami. Wulan pun mengangguk dengan anggun. Senyumnya terlihat manis menyambut tanganku yang mengajaknya bersalaman. Galang, izin ngerepotin ya Wulan. Iya, nggak apa-apa mas. Nggak usah segan-segan panggil Wulan. Entah mengapa ia seolah-olah terlihat begitu senang dengan kedatangan kami. Saya Tiwi, terima kasih ya Wulan. Lanjut Tiwi yang juga memperkenalkan diri. Wulan menyambut tangan Tiwi, namun sepertinya aku merasa aneh saat melihat ekspresi senyumnya Wulan yang berubah sedikit sinis saat melihat Tiwi. Entahlah, mungkin hanya perasaanku saja. Ya sudah, kami tinggal dulu ya. Selamat istirahat. Aku pun mengantar mereka berdua meninggalkan rumah singgah. Namun beberapa kali Wulan menoleh ke arahku sambil tersenyum. Nggak nyangka, ada cewek manis juga ya di desa begini. Ucapku iseng pada Tiwi yang sedang merapikan barang-barang kami yang berantakan di tas. Terus, mau dibawa pulang gitu? Balas Tiwi dengan wajah sedikit tertekuk. Sekali aja bisa. Siapa tahu jodoh. Gih, sana. Nikmatin LDR Jakarta Merapi. Entah mengapa balasannya terdengar suntuk bagiku. Hal itu membuat aku malah jadi semakin ingin menggodanya. Jadi jutek gitu. Enggak lah, bercanda. Susah buat move on dari cewek perhatian kayak lu. Balasku sambil memainkan rambut Tiwi. Seketika, saat itu juga wajah jutek Tiwi berubah. Bawel. Ganti baju sana. Keringet lu bau. Balasnya sembari melempar handuk yang sudah dikeluarkan dari tasku. Sabar nah, Pak Wi. Nyerobot dulu kali. Sebuah bangunan yang hanya tertutup kayu seukuran bahu terlihat di belakang rumah. Ada sumur timba di sana, namun sepertinya kendi besar yang berada di sebelahnya sudah terisi air. Karena memang tidak berniat untuk mandi, aku pun mencuci muka dan membersihkan diri seadanya dengan air dari tempayan besar di sebelah sumur. Seandainya udara tidak sedingin ini, mungkin aku bisa berubah pikiran untuk menyegarkan diri dengan air yang sangat jernih ini. Sayangnya,
nyaliku tidak sebesar itu untuk menahan hawa dingin di tempat ini. Saat selesai dengan urusanku, aku bersiap kembali ke dalam untuk menyuruh Tiwi gantian membersihkan diri. Sebelum masuk, tanpa sengaja aku melihat ke rumah sebelah yang katanya merupakan rumah tempat tinggal Wulan. Dari jendela dapur yang terbuka, terlihat Wulan yang baru memasuki dapur dan meletakkan beberapa peralatan. Tanpa sadar aku memperhatikannya cukup lama. Hanya seorang perempuan dengan pakaian daster sederhana dan rambut hitam panjang ternyata bisa mengalihkan perhatianku. Jantungku bergedup kencang saat Wulan menyadariku yang melemparkan senyumannya yang manis dari balik jendela dapurnya. Aku yang sedikit malu segera terburu-buru kembali ke dalam rumah untuk membantu Tiwi. Kenapa lo? Senyum-senyum sendiri? Enggak, Wi. Enggak ada apa-apa. Halah, alasan. Kayak gue gak kenal lu aja. Balas Tiwi dengan tatapan curiga kepadaku. Aku pun gantian membereskan barang-barangku, sementara Tiwi bersih-bersih dan mengganti baju. Ia mencoba menggantung baju basahnya di teras belakang, berharap bisa sedikit lebih kering agar lebih ringan untuk dibawa. Tidak banyak perbincangan setelahnya, sepertinya tanpa sengaja, aku tertidur di ruang tengah, hanya dengan bersandarkan tas karirku yang sebagian isinya sedang kukeluarkan. Tiwi yang juga sudah kelelahan akhirnya juga ikut tertidur di ruang tengah, tidak jauh dari posisiku. Sayup-sayup terdengar suara gamelan membangunkan tidurku. Kali ini tidak seperti tadi, suaranya terdengar dekat seolah berada di sekitarku. Aku mencoba membuka pintu yang mencari asal suara itu. Beberapa warga terlihat melihat pendopo balai desa dari jauh, menyaksikan sekelompok pemain gamelan yang sepertinya bersiap untuk pertunjukan. Tak jauh dari tempatku, Mas Sugi juga berdiri menonton dari jauh. Mas, ada acara apa, Mas? Kayaknya iya. Jarang-jarang nih bisa nonton begini. Balas Mas Sugi. Benar apa kata Mas Sugi. Pertunjukan ini pasti menarik. Sayangnya aku masih khawatir dengan keadaan Raka dan Farel. Berhubung langit masih terang, mungkin sekarang waktu yang tepat untuk mencari mereka. Untuk sementara cerita ini bersambung dulu sampai di sini. Saya akan melanjutkan ceritanya lagi di episode berikutnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.